Halo semuanya, selamat siang. Video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang awal berdirinya VOC sampai runtuhnya VOC. Sebelum video ini dimulai, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai saya sendiri, Priscilla Melba. Perkenalkan, nama saya Kesha Aurea Putri. Perkenalkan, nama saya Syafira Altafunisa. Perkenalkan, nama saya Marvela Skarginanti. Perkenalkan, nama saya Jihan Atika Apra. Nama saya Meiser Anggia Putri. VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch East India Company, adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. Dalam artikel ini, kita akan mengulas sejarah VOC Belanda, dampaknya, serta pentingnya perusahaan ini dalam perkembangan perdagangan global. Asal mula VOC. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. Salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru, seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda memetakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal di Samudra Hindia dan Pasifik. Tujuan berdirinya VOC menguasai 1. Perdagangan rempah-rempah. Tujuan utama VOC adalah mengamankan kontrol atas perdagangan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mencangkup produksi, pengangkutan, dan pemasaran rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada. 2. Mengamankan kepentingan Belanda. Selain perdagangan rempah-rempah, VOC juga berfungsi sebagai alat politik dan militer untuk melindungi kepentingan Belanda di wilayah tersebut. Perusahaan ini memiliki armada kapal dan tentara pribadi untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya. 3. Mendukung penjelajahan dan eksplorasi. VOC mendukung penjelajahan dan eksplorasi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan wilayah-wilayah di Samudra Hindia. Hal ini membantu Belanda memetakan dan mengklaim wilayah-wilayah baru. 4. Menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebagai perusahaan dagang, salah satu tujuan utama VOC adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya dan pemerintah Belanda. VOC berhasil menjadi salah satu perusahaan terkaya dan paling berpengaruh pada masanya. Hak-hak oktroy. Dalam konteks VOC, hak oktroy membuat mereka memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan usahanya seperti sebuah negara. Tidak hanya itu, mereka juga mengurus perizinan perusahaan dagang lain di Indonesia. Dengan kata lain, mereka bisa secara bebas menentukan siapa pihak yang boleh berdagang di Indonesia. Lalu, apa saja sih hak oktroy? Yang pertama, hak untuk merebut dan memerintah negara jajahan. Yang kedua, hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Harapan, termasuk Nusantara. Yang ketiga, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Yang keempat, hak untuk memungut pajak. Yang kelima, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang keenam, hak untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian damai. Yang ketujuh, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang kedelapan, mewakili pemerintah Belanda di Asia secara sah. Yang kesembilan, mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sendiri yang dikenal dengan mata uang VOC. VOC juga memiliki kebijakan-kebijakan di antara 1. Monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama di Maluku.
mereka melarang rakyat setempat menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC. 2. Hak ekstirpasi. VOC memiliki hak untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah jika hasil produksinya melebihi ketentuan. Tujuannya adalah untuk menjaga harga rempah-rempah tetap tinggi. Ketiga, verplichte leverantie. Kebijakan ini mengharuskan rakyat menyerahkan hasil bumi seperti lada, kayu, kapas, beras, nila, dan gula kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan. Keempat, kontingenten. Rakyat diwajibkan membayar pajak dalam bentuk hasil bumi sesuai dengan ketentuan VOC. Kebijakan ini seringkali memberatkan rakyat karena tidak ada sistem ganti rugi. Kelima, hak oktrooi. VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda, termasuk hak untuk mencetak uang, mendirikan benteng, dan melakukan perang. Keenam, pelayaran hongi. VOC melakukan patroli laut untuk memastikan tidak ada perdagangan ilegal rempah-rempah. Mereka menggunakan armada kapal kecil yang disebut hongi untuk mengawasi perairan. 7. Prengstelsel. Kebijakan ini memaksa rakyat di Parahyangan untuk menanam kopi dan menyerahkannya kepada VOC. Kebijakan ini berlangsung dari tahun 1720 hingga 1916. Dampak penjajahan VOC bagi Indonesia dan Belanda. Bagi Indonesia, salah satu dampak paling signifikan dari VOC terhadap Indonesia adalah penyebaran agama Kristen. VOC berusaha untuk mengkonversi penduduk lokal ke agama Kristen dan mendirikan gereja-gereja di seluruh wilayah kolonial. Ini memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya dan kepercayaan lokal karena banyak warga Indonesia beralih ke agama Kristen dan meninggalkan praktik keagamaan tradisional mereka. Dampak lain dari VOC terhadap Indonesia adalah penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam. VOC mengambil alih sumber daya alam seperti rempah-rempah, kopi, kain, dan mengirimkannya kembali ke Belanda. Ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kelebihan ekstraksi sumber daya alam yang berdampak negatif pada ekosistem dan penduduk lokal. Selain itu, VOC juga memperkenalkan sistem pemerintahan dan hukum barat ke Indonesia, yang memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan politik lokal. Ini termasuk pengenalan sistem hukum dan pengadilan barat, serta pengenalan sistem pemerintahan kolonial yang didasarkan pada otoritas VOC. Selanjutnya, bagi Belanda, salah satu dampak paling signifikan dari VOC terhadap Belanda adalah peningkatan kekayaan dan kekuasaan Belanda. VOC menghasilkan kekayaan besar dari perdagangan rempah-rempah, kopi, dan kain di Asia Tenggara, yang menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan dan pemerintahan Belanda. Ini membantu memperkuat posisi Belanda sebagai kekuatan dagang dan kolonial di dunia. Selain itu, VOC juga memainkan peran penting dalam memperluas kekaisaran Belanda di Asia Tenggara. VOC mendirikan basis di Batavia yang kemudian menjadi pusat pemerintahan kolonial di Indonesia selama beberapa abad. Ini memungkinkan Belanda untuk mengontrol perdagangan dan sumber daya alam di wilayah tersebut, dan membantu memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan kolonial di Asia Tenggara. Namun, VOC juga memiliki beberapa dampak negatif terhadap Belanda. Perusahaan ini menghadapi banyak tantangan dan kegagalan selama bertahun-tahun, termasuk konflik dengan pemerintah lokal, kekalahan militer, dan masalah keuangan. Ini mengakibatkan kebangkrutan VOC pada tahun 1799 yang mengakibatkan penjualan perusahaan kepada pemerintah Belanda. Secara keseluruhan, penjajahan VOC oleh Belanda memiliki dampak yang signifikan terhadap Belanda, baik secara positif maupun negatif. Meskipun VOC membawa kekayaan dan kekuasaan bagi Belanda, ia juga menghadapi tantangan dan kegagalan yang signifikan yang akhirnya mengakibatkan kebangkrutan perusahaan.
Berikut penyebab-penyebab runtuhnya VOC. 1. Kos VOC merosot. Pada 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC, sehingga anggota pengurus yang sebelumnya dipilih oleh parlemen dan pemegang saham menjadi tanggung jawab sepenuhnya raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda, kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan, sehingga pengurus tidak memikirkan memajukan usaha perdagangannya, justru berpikir untuk memperkaya diri sendiri. VOC sebagai kongsi dagang swasta juga mengalami kemerosotan keuntungan, bahkan pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban utang yang terus menumpuk. 2. Gila hormat. Selain memperkaya diri sendiri, para pejabat VOC juga mulai menunjukkan sikap gila hormat dan cenderung feodalis. Gubernur Jenderal Henricius bahkan mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap Gubernur Jenderal, Kepala Dewan Hindia, beserta istri dan anak-anaknya. Contohnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut. Warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala dan warga bukan orang Eropa harus menyembah. Bahkan kendaraan kebesaran juga harus mewah dengan hiasan warna perak dan ditarik 6 ekor kuda. Hal ini tentu membebani anggaran. Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tidak lengkap tanpa hadiah atau upeti. Sistem upeti juga terjadi di kalangan para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua pejabat VOC terlibat korupsi karena gila hormat dan kemewahan. Beberapa pejabat VOC yang melakukan korupsi diantaranya Gubernur Jenderal Van Horn yang menumpuk harta hingga 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan. Gubernur Maluku pada saat itu yang menjadi pejabat VOC berhasil mengumpulkan kekayaan 20-30 ribu gulden dalam waktu 4-5 tahun dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan. VOC bangkrut. Banyaknya pejabat VOC yang terlibat korupsi menyebabkan beban utang VOC menjadi semakin banyak, sehingga VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Pemerintah Belanda menganggap keberadaan VOC sebagai kongsi dagang di negara jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Gubernur Jenderal VOC terakhir, Van Overstraten, masih bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda dan bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Kami terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.